Salam Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali beribadah secara online. Dan biarlah cara kita beribadah hari ini tidak merubah cinta kita kepada Tuhan, justru memperdalam, menggunakan waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas hidup, karena hidup ini lebih penting daripada apapun, sehingga kami dapat terus menyembah Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Ku berterima kasih pada Tuhan buat hari ini, anugerah-Mu cukup bagiku, ku angkat tanganku sebagai tanda syukur, ku angkat hatiku untuk menyembah-Mu, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, ku sembahkan Yesus Tuhan. Ku berterima kasih pada Tuhan buat hari ini, anugerah-Mu cukup bagiku, ku angkat tanganku sebagai tanda syukurku, ku angkat hatiku untuk menyembah-Mu, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, ku sembahkan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, ku sembahkan Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita membuka kedua tangan kita. Penyembahan pujian biarlah terus kita naikkan kepada Tuhan kita. Menyembahnya dalam roh, menyembahnya dalam kebenaran. Dan marilah kita semua menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan.
Buka tanganmu. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku sembahkan Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Yesus Tuhan, haleluya, 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 hanya Yesus segalanya, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, hari-hari ini ada banyak hal yang memendihkan hati kami. Keadaan, berita, tapi kami mau terus menghitung berkat-berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini pun kami mau terus mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan Engkau Allah yang baik, yang selalu memberikan kebaikan, kemurahan, kebajikan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hari ini beribadah bersama-sama. Dimanapun mereka berada. Dan kalau hari ini ada di antara saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan ada pada saudara-saudara kami. Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kembali kami dapat melihat, memaknai arti hidup kami untuk memuji, memuliakan, mengingat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami akan terus menaikkan pujian kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Marilah kembali kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Allah yang baik. Di hadapan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku.
di hadapan kemegahan-Mu. Ku datang di hadapan kemegahan-Mu. Ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sama-sama katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sama katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik. Allah yang baik itu adalah Allah sumber pertolongan kita. Kalau pertolongan hari ini tidak bisa selalu kita dapatkan, percayalah Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan nyawanya pun tidak pernah Dia sayangkan bagi kita semua yang mengasihinya. Dan biarlah kita mau datang kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya sumber pertolongan kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh
berharga dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kalau hari ini kita hidup semua karena Tuhan, dan hidup yang kami hidupi ini adalah hidup di dalam Kristus. Karena itu biarlah kami menghargai pengorbanan Kristus. Biarlah setiap kami pun menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan telah berikan bagi kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Katakan sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Terima kasih Allah yang terus mengasihi kami, yang kasih setianya tidak pernah berlalu dalam hidup kami. Keadaan yang terus berubah membuat kami terus berharap kepada kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Allah Roh Kudus berbicara kepada setiap hati yang hari ini terbuka, supaya firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Sebuah kekuatan yang tak terbatas, karena ketika kami mendengar firman, kami melihat Allah kami yang besar. Kami melihat kembali keajaiban dan kuasa-Nya di dalam hidup kami. Dan iman kami kembali dibangkitkan. Pengharapan kami akan Kristus menghidupkan kami kembali. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat Tuhan sekali lagi. Juga hamba-Mu yang sebentar akan sampaikan. Kami siap mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan di rumah. Kembali kita mengadakan ibadah secara online.
di mana kita ada di tempat kita masing-masing. Sepanjang bulan kemarin kita sudah banyak bicara tentang keluarga. Kenapa? Karena keluarga adalah lembaga pertama dan utama yang diciptakan oleh Tuhan. Keluarga adalah tempat di mana misi Allah dilaksanakan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Keluarga itu begitu vital, begitu penting bagi Tuhan. Dan karena keluarga itu sesuatu yang penting, maka di hari-hari terakhir ini, kuasa kegelapan si setan berusaha dengan lebih keras lagi untuk menghancurkan keluarga-keluarga dari orang percaya. Juni kita sudah bicara tentang membangun kembali keluarga, berkomunikasi yang bermakna di dalam keluarga. Keluarga adalah tempat membentuk, membangun karakter. Dan yang terakhir kemarin kita bicara tentang membangun pernikahan yang kokoh. Dan hari ini dalam kesempatan ibadah online kita akan belajar tentang warisan. Warisan. Kalau kita ngomong tentang warisan, maka yang terbayang dalam kepala kita, dalam angan-angan kita adalah kita mendapatkan harta yang banyak. Kita mendapatkan rumah, mendapatkan tanah, mendapatkan uang, atau benda-benda yang lain. Tapi marilah kita harus menyadari begini bahwa hidup itu seperti siklus, hidup itu seperti perputaran. Hidup itu, kehidupan itu adalah mewarisi dari generasi yang lalu dan akan mewariskan kepada generasi yang akan datang. Maksudnya adalah begini, hidup kita ini adalah warisan dari generasi terdahulu. Hidup kita itu warisan dari mama, papa, ibu, bapak, emak, engkong kita. Dan kemudian kita akan kembali mewariskan kehidupan kita kepada generasi yang akan datang, yaitu anak cucu kita. Jadi kehidupan adalah mewarisi dari generasi yang lalu dan akan mewariskan kepada generasi yang akan datang. Saudara, kita tidak akan pernah memiliki kita tidak akan pernah bisa mewariskan apa-apa kalau kita tidak memiliki apa-apa. Jadi warisan itu artinya kita memiliki sesuatu yang dibagikan kepada generasi berikutnya. Amsal 13 ayat 22, Amsal 13 ayat 22 berkata begini, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saudara, kalau kita baik, kalau hidup kita baik dan benar di hadapan Tuhan, maka kita akan mewariskan hal-hal yang baik dan benar kepada anak cucu kita, generasi selanjutnya. Kalau kita tidak benar, hidup tidak benar, maka sekalipun kita memiliki harta yang banyak, harta itu tidak akan pernah berguna maksimal buat anak cucu kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang warisan. Warisan yang terbaik, yang tidak bisa hilang, itu bersifat abadi dan tidak bisa diambil orang. Warisan yang terbaik, yang tidak bisa hilang, bersifat abadi dan tidak bisa diambil oleh orang. Warisan yang bisa kita bagikan, wariskan kepada generasi berikutnya itu apa? Paling tidak ada 5 hal. Yang pertama adalah iman kepada Kristus. Warisan yang pertama yang kita bisa wariskan kepada generasi selanjutnya adalah iman kepada Kristus. 2 Timotius 1 ayat yang kelima berkata begini. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus memiliki seorang anak rohani yang namanya Timotius. Dan ketika Paulus mengenal Timotius, Timotius yang masih muda ini ternyata percaya kepada Tuhan. Dan imannya kepada Tuhan itu warisan, diturunkan
dari ibunya dan neneknya. Tidak disebutkan dari bapaknya. Kenapa? Kemungkinan besar bapak dari Timotius ini orang yang belum kenal Tuhan, orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, rupanya nenek dari Timotius, yaitu Lois, itu mengajarkan iman kepada Eunike, ibu dari Timotius. Dan Eunike kemudian mengajarkan, mewariskan itu kepada Timotius seperti Ulangan 6 ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu Saudara, ternyata iman kepada Kristus adalah warisan yang pertama dan utama yang harus kita siapkan untuk generasi yang akan datang, untuk anak cucu kita. Warisan iman itu nampak dalam ketekunan ibadah dan pelayanan. Warisan iman itu nampak dalam ketekunan ibadah dan pelayanan. Tingkatkan kerohanian kita melalui mezbah keluarga. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, maka kita temukan begini, ibadah itu dimulai di dalam keluarga. Yang pertama, Nuh dan keluarganya beribadah kepada Tuhan. Kemudian kita temukan Ayub dan keluarganya beribadah kepada Tuhan. Dan dalam perkembangan selanjutnya, maka ibadah itu diwakili oleh para Lewi. Kenapa? Karena ketika orang Israel itu mau beribadah dengan Tuhan, dan Tuhan ingin berjumpa dengan orang Israel itu menolak untuk dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu menampakkan kehadirannya lewat fenomena-fenomena alam, lewat badai, lewat petir, lewat gempa bumi, sehingga orang Israel ketakutan. Dan sejak itu maka ibadah diwakili oleh para Lewi. Hari ini, sekarang ini, ibadah itu diwakili atau dilayani oleh para rohaniwan di gereja. Yang memimpin pujian rohaniwan, yang berkhotbah rohaniwan, yang menuntun, yang memimpin ibadah rohaniwan. Tapi ketika pandemi ini mulai muncul, maka ibadah itu menjadi ibadah mandiri. Seperti yang kita kerjakan hari ini di rumah. Bapak Ibu Saudara, ibadah tidak di gereja, tetapi di rumah masing-masing. Itu ibadah mandiri. Artinya di rumah Bapak Ibu Saudara tidak ada pendeta. Di rumah Bapak Ibu Saudara tidak ada rohaniwan. Bapak Ibu Saudara dan keluarga membangun mezbah, beribadah mandiri. Dipimpin oleh imam, yaitu kepala keluarga. Bapak sebagai kepala keluarga berperan untuk menjadi imam di dalam keluarga. Kalau seandainya bapak belum bisa menjadi imam bagi keluarga, maka istri sebagai penolong, menolong, membantu ibadah mandiri ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentu melibatkan seluruh anak-anak dan seluruh isi keluarga beribadah bersama-sama. Itu ibadah mandiri di masa pandemi ini. Nah saudara, mari kita belajar bahwa kita harus mewariskan iman kepada anak cucu kita, generasi selanjutnya. Seringkali keluarga itu dibangun tidak dengan iman kepada Tuhan. Sehingga ketika mulai memasuki dalam pernikahan, rumah tangga, itu sulit untuk membangun atau mewariskan iman. Saudara kita yang lain, itu kalau mereka mau menikah, yang cewek itu berkata kepada yang cowok, calon pengantin perempuan berkata kepada calon pengantin pria, ngomongnya begitu, semoga kamu bisa menjadi imam bagi. Semoga kamu bisa menjadi imam. Saudara, saya kok belum pernah mendengar
calon pengantin Kristen, calon pengantin wanita Kristen berkata seperti ini kepada calon suaminya, semoga kamu menjadi imam bagiku. Kok belum pernah? Mungkin dalam pikirannya begini, yang penting nanti suamiku bisa mencukupi hidupku, bisa kasih rumah yang baik, bisa kasih mobil, bisa kasih uang yang sebanyak-banyaknya, bisa kasih emas, kasih intan, kasih permata buatku. Yang penting itu. Nah saudara, saya kadang-kadang rasa iri juga. Seharusnya begini, mencari pasangan hidup adalah pertaruhan hidup. Sehingga kita bisa mewariskan hal yang kekal abadi kepada generasi sesudahnya. Seharusnya ketika memilih pasangan hidup, maka pasangan hidup itu bisa membawa kita semakin rohani di hadapan Tuhan. Semakin beriman kepada Tuhan. Sehingga nantinya bisa mewariskan hal-hal yang baik kepada generasi sesudahnya. Keluarga adalah tempat pembentukan karakter yang terutama. Dan keluarga adalah tempat pertumbuhan rohani. Ketika keluarga memiliki karakter yang baik, kerohanian yang baik, maka itu akan berdampak pada generasi selanjutnya. Mazmur 22 ayat 31 sampai 32 berkata begini. Mazmur 22 ayat 31 sampai 32. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Mari kita mempersiapkan warisan yang terbaik kepada anak cucu kita, yaitu iman dalam Kristus. Kemudian yang kedua, warisan yang kita bisa wariskan kepada generasi selanjutnya adalah nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan. Sikap dan perbuatan kita yang kita junjung tinggi itu disebut dengan hal-hal yang mulia. Tentu itu dipengaruhi oleh budaya kita ada, kemudian pengaruh orang tua, pengaruh guru, pengaruh rohaniwan. Tetapi nilai kehidupan kita yang terutama itu harus beracuan kepada Yesus Kristus. Nilai-nilai yang Tuhan ajarkan itu adalah kejujuran, keulatan, kerajinan, suka menolong, suka memberi, memiliki integritas hidup dan karakter di dalam Kristus. Itu adalah nilai-nilai kehidupan yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita, generasi kita selanjutnya. Saudara, saya masih ingat bagaimana ibu saya. Saya 5 orang bersaudara, saya nomor 4. Ibu saya itu bukan dari lahir percaya kepada Tuhan, enggak. Tapi setelah dewasa punya anak 5 baru percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam proses imannya dan pertumbuhan rohaninya, kemudian dia memiliki nilai-nilai kehidupan yang Tuhan ajarkan lewat firman-Nya. Kalau dia mau ibadah, dia jalan kaki 4-5 kilo. 4-5 kilometer dari gereja dia jalan kaki. Dia ke gereja ibadah bukan cuma hari Minggu, ada tengah minggu, ada doa malam, ada doa semalam suntuk dan seterusnya dan seterusnya. Saya pun meneladani itu. Ketika saya pergi ke gereja saya jalan kaki karena tidak punya duit, tidak punya kendaraan, tidak punya sepeda. Jangankan sepeda motor, sepeda pancal aja tidak ada. Nah, kemudian yang berikutnya yang saya teladani adalah begini. Dia suka berdoa, ibu saya itu suka berdoa. Pendoa. Dia berdoa di rumah itu pagi jam 4 dia berdoa. Sore dia berdoa, malam dia berdoa. Dia berdoa, dia doakan negaranya. Dia doakan presidennya. Kemudian dia doakan pendetanya. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu Saudara mendoakan pendetanya enggak. Mendoakan gerejanya. Kemudian yang berikutnya dia mendoakan anak-anaknya. 5 orang itu disebut 1, 2, 3, 4, 5 disebut namanya satu-satu didoakan.
Dan ketika dia menyebut nama saya, itu selalu hati saya bergetar. Kemudian saya mulai meneladani nilai-nilai kehidupan yang dia yakini di dalam Kristus. Saudara, itu adalah warisan. Anak kita mungkin tidak mendengar, telinganya tidak mendengar yang kita ajarkan. Tetapi matanya melihat dan hatinya merasa keteladanan hidup yang diwariskan oleh orang tuanya. Bagaimana orang tuanya memiliki karakter, bagaimana orang tuanya memiliki integritas, itu dinilai, diperhatikan, dirasakan, dilihat oleh anak-anak. Saudara, itu sebabnya orang tua berhati-hati. Hidup kita ini adalah etalase bagi anak kita. Hidup kita itu dilihat, diperhatikan, dirasakan oleh anak-anak kita. Yang berikutnya, yang ketiga, yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita adalah keluarga sehat. Yang pertama tadi iman dalam Kristus, yang kedua adalah nilai-nilai kehidupan, yang ketiga keluarga sehat. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 saya bacakan. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Warisan berikutnya yang kita bisa wariskan kepada generasi sesudah kita adalah keluarga yang sehat. Saudara, saya yakin percaya semua kita adalah orang-orang yang kepingin keluarga kita menjadi keluarga yang sehat. Keluarga kita penuh damai sejahtera, ada sukacita, ada kecukupan, bahkan berkat berkelimpahan. Anak cucu kita pun berhak menerima warisan yang abadi ini, yaitu keluarga yang sehat. Itu sebabnya jangan ada perceraian. Jangan ada kata bercerai dalam mulut orang tua. Kita mengucapkan yang baik. Ketika perceraian itu keluar dari mulut kita, maka itu semacam kutuk. Kita mengutuki keluarga kita. Kita mengutuki pasangan hidup kita. Kita mengutuki anak-anak kita. Kita mengutuki cucu kita. Kita mengutuki generasi sesudah kita. Itu sebabnya saudara, anak kita, cucu kita berhak mewarisi keluarga yang sehat. Kalau terjadi sesuatu, terjadi masalah dalam hubungan suami istri, maka segera diselesaikan. Dan jangan pernah ada ucapan bercerai. Jangan pernah ada pemikiran untuk bercerai. Karena itu yang dikehendaki setan. Tetapi keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia, itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Ada fase anak melihat orang tua. Itu sebagai Tuhan, sebagai setan, dan sebagai manusia. Jadi ada 3 fase anak melihat orang tua. Yang pertama, orang tua itu seperti Tuhan. Yang kedua, orang tua itu seperti setan. Yang ketiga, orang tua itu seperti manusia. Ketika anak-anak kita masih kecil, mereka ditanya, kalau Superman berantem dengan bapakmu, yang menang siapa? Oh, bapakku. Wah, kenapa dia bangga dengan bapak? Kalau Gatot Kaca berantem sama bapakmu, yang menang siapa? Bapakku. Dia melihat bapaknya, orang tuanya itu seperti Tuhan, Maha Kuasa, bisa segalanya. Tapi ketika anak itu sudah mulai beranjak remaja, maka dia sudah sumpek melihat dan mendengar ocehan orang tuanya. Ini salah, itu salah, semuanya salah, serba salah, hidupnya serba salah. Dan tiba-tiba dia melihat orang tuanya itu punya tanduk di depan sini, seperti setan.
Kenapa? Karena dia merasa hidupnya tidak nyaman dengan orang tuanya. Orang tuanya berubah seperti setan, memusuhi hidupnya. Itu yang mereka rasakan. Tapi ketika dia sudah mulai beranjak dewasa, dia bisa melihat baik dan buruk. Dia bisa melihat yang benar dan salah. Dia bisa melihat keteladanan yang baik dan keteladanan yang tidak baik. Maka dia melihat begini, bahwa orang tuanya itu seperti manusia. Ketika anak beranjak dewasa, bisa mempertimbangkan baik buruk, menjadi semakin bijaksana. Anak melihat orang tua itu seperti manusia. Perhatikan baik-baik, hai anak-anak. Kalau anak-anak takut dan hormat kepada orang tua, maka yang menjadi haknya adalah kebahagiaan dan panjang umur. Orang tua, mari kita wariskan keluarga yang sehat bagi anak-anak. Kalau ada perceraian di generasi yang lalu, berdoa bersama-sama. Patahkan kutuk perceraian. Patahkan kutuk perceraian. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Yang keempat, warisan yang keempat adalah kesempatan pendidikan yang baik. Pengkhotbah 7 ayat 11 berkata begini, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Hikmat memang berbeda dengan pengetahuan. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Tapi kalau pengetahuan itu bisa kita dapat ketika pendidikan kita baik. Saya punya ibu mertua, itu punya prinsip begini. Aku pendidikan tidak tinggi, tapi anak-anakku, 3 anaknya perempuan, itu harus punya pendidikan yang baik. Maka mereka ketiga anak-anaknya itu dipush, didorong untuk belajar. Bahkan mereka itu kalau ditanya, hobimu apa? Hobi adalah belajar. Kalau sedangkan anak yang lain hobi mungkin membaca, bermain, nonton film, makan. Ini hobinya belajar. Itu sebabnya kemudian mereka termotivasi untuk terus belajar dan mendapatkan pendidikan yang baik. Hari ini mereka menuai keberhasilan dari pendidikan. Jadi warisan yang berikutnya adalah kesempatan pendidikan yang baik. Kita wariskan, kita dorong, kita motivasi anak-anak kita supaya memiliki pendidikan yang baik. Yang berikut, kita tidak salah bila kita juga dapat mewariskan harta. Harta itu bisa berarti rumah, tanah, uang, dan sebagainya. Ada orang yang harta ini ditempatkan sebagai nomor 1 dalam warisan. Tetapi bagi saya, warisan harta ini nomor yang terakhir. Yang pertama tadi adalah iman kepada Kristus, yang kedua adalah nilai-nilai kehidupan, yang ketiga keluarga yang sehat, yang keempat kesempatan pendidikan yang baik, dan yang terakhir adalah harta. Kita sebaiknya sebagai orang tua juga menyiapkan untuk anak-anak kita mendapatkan kehidupan yang baik. Lebih baik dari kita lewat harta. Puji Tuhan kalau hari ini Tuhan memberkati kita dengan rumah, dengan tanah, dengan uang yang cukup untuk kita bisa wariskan kepada anak-anak. Tapi kalau hari ini kita belum memiliki itu, mari kita sungguh-sungguh bekerja supaya kita pun bisa mewariskan sesuatu yang baik bagi anak-anak. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan warisan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk generasi sesudah kita, supaya mereka pun memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kita. Amin. Renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami ada karena warisan dari generasi sebelum kami. Dan kehidupan kami ini merupakan sebuah kehidupan yang harus diwariskan juga kepada generasi sesudah kami, anak cucu kami.
Tolong mampukan kami untuk kami menjadi orang tua yang baik, yang mampu mewariskan iman dalam Kristus, mewariskan nilai-nilai kehidupan seperti yang Tuhan ajarkan, memiliki keluarga yang sehat, mewariskan kesempatan pendidikan yang baik, dan materi yang baik untuk anak-anak kami, anak cucu kami. Tuhan memberkati setiap keluarga Kristen yang hari ini menikmati ibadah online kami. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan. Tuhan memberkati dengan perlindungan. Tuhan memberkati dengan penjagaan. Tuhan memberkati dengan kekuatan. Tuhan memberkati dengan hikmat. Tuhan memberkati dengan iman yang semakin bertumbuh dalam Tuhan di tengah-tengah masa sukar ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh termeterai di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah firman Tuhan dengan sukacita, lakukanlah dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan biarlah berkat kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan penghiburan perlindungan Roh Kudus tetap tinggal di dalam hidup kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kali yang kedua. Haleluya.